Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Brian Banks yang dirilis pada tahun 2019. Film ini berdasarkan kisah nyata, bercerita tentang akhir mimpi dari seorang pemain sepak bola Amerika karena tuduhan kekerasan seksual. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari pemuda bernama Brian Banks. Dia sukses menjadi bintang sepak bola menengah yang menonjol di Polytechnic High School, Long Beach, California. Kini dia telah bergabung dengan tim Long Beach City College. Sehari setelah bertanding, Brian pergi ke kantor polisi setelah sebelumnya dia mendapat telepon untuk datang ke sana. Saat itu, Brian adalah salah satu dari 290 orang tahanan yang dibebaskan bersyarat. Sesuai peraturan yang baru, mereka semua diwajibkan menggunakan GPS tracking monitor. GPS tersebut harus selalu digunakan 24/7 dan mereka tidak boleh keluar dari wilayah LA serta dilarang mendekati sekolah dan taman pada jarak kurang dari 2000 kaki. Ketika gilirannya dipasang, Brian bertanya, apa dia bisa melepaskan GPS tersebut ketika bermain sepak bola? Dia menjelaskan kalau dia perlu bermain untuk Long Beach City College dan mencari jalan kembali masuk NFL Long Beach merupakan kota yang terletak 30 km dari LA. Sayangnya, benda tersebut tidak bisa dilepas, sehingga mau tidak mau Brian harus berhenti sementara bermain sepak bola. Meski mimpinya masuk NFL hanya dianggap sebagai bagian dari mimpi anak kecil, tapi Brian benar-benar serius dengan mimpinya tersebut. Ibu Brian berkata, mungkin Brian bisa memulai sepak bola lagi setelah masa pembebasan bersyaratnya selesai. Akan tetapi, setelah selesai, nanti umur Brian sudah 27 tahun. Brian berkata, tidak ada orang yang memulai bermain sepak bola di umur 27 tahun. Selain berdampak terhadap mimpinya, riwayat kejahatan yang dia miliki juga membuat Brian sulit mendapatkan pekerjaan. Seharian, Brian mencoba mencari pekerjaan, tapi tak satupun yang menerimanya. Brian pun pulang dan kebetulan melihat siaran berita tentang sebuah organisasi bernama California Innocence Project atau CIP yang berhasil membuktikan ketidakbersalahan seseorang atas kejahatan yang tidak dilakukan. Kemudian, Ibu Brian menyuruhnya untuk menulis surat kepada CIP, tetapi Brian tidak mau karena permintaannya sudah pernah ditolak. Namun, Ibu Brian tetap meminta dia menulis lagi, bukan tentang kasusnya tetapi tentang dirinya sendiri. Brian kemudian menulis surat untuk Justin Brooks, orang yang bertanggung jawab atas California Innocence Project. Brian menuliskan bahwa dia sudah menghabiskan 6 tahun di penjara dan 3 tahun masa percobaan untuk pelanggaran seksual yang tidak pernah dia lakukan. Brian mulai bermain sepak bola sejak kecil. Sejak saat itulah, sepak bola merubah hidupnya. Dibanding bersenang-senang, Brian memilih belajar disiplin dan mendedikasikan dirinya pada sepak bola. Saat berumur 16 tahun, Brian menjadi pemain di salah satu tim terbaik di negaranya dan mendapatkan julukan sure thing atau hal yang pasti. Bahkan, pelatih terbaik dari sepak bola perguruan tinggi merekrutnya bermain untuk Universitas Southern California. Tapi semuanya berubah pada 8 Juli 2002. Dia berharap CIP bisa membantunya menyatakan dia tidak bersalah. But all that changed on July 8, 2002. Had I listened to that voice, we might not be here today. Beberapa hari setelahnya, Brian akhirnya mendapatkan pekerjaan walaupun hanya sebagai tukang angkat barang. Tapi sayangnya, saat itu pekerjaannya dilakukan di area Pomona Fairground. Brian langsung mendapat telepon dari petugas pembebasan bersyarat atau PO agar keluar dari area tersebut. Dia pun kehilangan pekerjaannya. Brian kemudian pergi ke sebuah sekolah umum tempat Justin mengajar. Ketika ditemui, Justin berkata dia sudah membaca surat dari Brian, tetapi mereka hanya bekerja untuk kasus salah memenjarakan orang, sedangkan Brian sudah keluar meski dengan pembebasan bersyarat. Selain itu, kasus Brian juga tidak diselesaikan lewat pengadilan sehingga dia tidak bisa mengajukan banding. Brooks selalu bertanya, apakah Brian memiliki habeas corpus? Habeas corpus merupakan surat perintah yang dikeluarkan pengadilan untuk melakukan pemeriksaan legalitas penahanan seseorang berdasarkan bukti baru yang kuat. Misalnya, seperti saksi yang membuktikan keberadaan Brian di tempat lain saat kejadian, atau bisa juga dengan penarikan pernyataan oleh pelapor. Namun Brian sulit mendapatkan dua hal tersebut. Jika dia mendekati perempuan yang melaporkannya, maka dia akan masuk penjara lagi.
Menurutnya, perempuan tersebut juga tidak akan menarik pernyataannya karena dia mendapatkan $1,5 juta dari hasil menggugat sekolah untuk kurangnya keamanan. Sayangnya, Brooks tetap menolak untuk membantu Brian. Setelah bertemu Brooks, Brian langsung mengajukan permohonan habeas corpus kepada Pengadilan Tinggi California. Beberapa hari kemudian hasilnya keluar dan ternyata permohonannya ditolak. Lalu dia teringat seorang konselor di penjara yang mengajarkan bahwa dalam hidup, keputusasaan bisa memberikan pintu keluar dari masalah. Maka, gunakan keputusasaan itu dan jangan menyerah pada apa yang hidup di dalam diri masing-masing. Kata-kata tersebut nyatanya mampu membuat dirinya bangkit kembali. Despair can become a doorway. Justin yang mendapatkan salinan pengajuan habeas corpus milik Brian kemudian memberitahu kalau Brian tidak bisa hanya menjatuhkan pengacaranya tetapi butuh bukti kuat untuk meyakinkan pengadilan tinggi. Biasanya tahanan yang meminta bantuan Justin akan mengurus habeas corpus sendiri, tapi kali ini Marilyn dan Alyssa yang bekerja untuk Justin mengajukan diri untuk membantu Brian. Marilyn dan Alyssa akan pergi menemui Brian untuk melakukan wawancara. Brian bertanya, apakah artinya Brooks menerima kasusnya? Justin berkata tidak. Bahkan sebenarnya dia ragu berbicara dengan Brian karena takut akan membuat harapan Brian semakin tinggi. Dalam pertemuan mereka, Marilyn dan Alyssa meminta Brian untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Brian lalu bercerita bahwa pada 8 Juli 2002, dia membolos kelas sejarah untuk menelpon dan kemudian dia berpapasan dengan Kenisa Rice yang hendak pergi ke toilet di gedung 700. Brian sudah mengenal Kenisa sejak SMP. Karena itu, dia tidak ragu menemani Kenisa pergi ke gedung 700 yang ada di seberang. Sudah jadi rahasia umum, letak gedung yang jauh membuat banyak pasangan anak muda pergi ke sana. Momen saat itu mendorong Brian mengajak Kenisa pergi ke bawah tangga dan bersiuman di sana. Tetapi mereka berhenti ketika mendengar suara guru lewat. Saat itu di pikiran Brian jika dia ketahuan dan dikeluarkan dari sekolah, maka sepak bolanya akan hancur. Brian yang tidak ingin membuat Kenisa dalam masalah, menyuruh Kenisa keluar lewat pintu yang berbeda agar tidak ketahuan. Saat itu umurnya masih 16 tahun, dia merasa belum cukup tumbuh dewasa. Brian mengaku bahwa setelah kejadian, dia ingin kembali ke kelas dan melupakan apa yang terjadi. Begitu juga dengan Kenisa, dia kembali ke kelasnya namun dia memberitahu pada temannya tentang apa yang dialaminya. Dari sanalah kesalahan dimulai. Hari itu, tiba-tiba Kenisa dan ibunya datang ke rumah bersama polisi dan menangkapnya. Marilyn dan Alyssa kemudian membahas kasus Brian bersama anggota CIP yang lain termasuk Justin. Setelah kasusnya dipelajari, masalah Brian adalah dia membuat pengakuan tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Pengakuannya berada di tangga bersama Kenisa membuat jaksa melihat adanya kemungkinan dari apa yang dituduhkan. 2 bulan kemudian, Brian dikeluarkan dari pengadilan anak dan diadili sebagai orang dewasa dengan 2 tuduhan pemerkosaan dan 1 tuduhan sodomi dengan penculikan. Menurut catatan, setiap kali Kenisa bercerita, cerita yang diberikan akan berubah-ubah. Hal lain yang tidak masuk akal yaitu tidak ada satu orang pun yang tahu jika benar Brian membawa paksa Kenisa ke tangga padahal mereka melewati lorong panjang dengan kelas terbuka. Baik pengacara ataupun investigator tidak ada yang memeriksanya. Bukti DNA juga negatif, hal itu mendukung pernyataan Brian bahwa dia dan Kenisa tidak pernah berhubungan seks. Kemudian, salah satu anggota CIP bertanya, mengapa Brian mengajukan permohonan no contest? Semua dimulai saat sebelum sidang putusan dilakukan. Tiba-tiba, penasihat hukum Brian datang dan mengatakan kalau dia sudah membuat kesepakatan dengan jaksa. Dia berkata, tuduhan sodomi dan penculikan pada Brian akan dibatalkan jika Brian setuju mengajukan permohonan no contest atau tidak ingin bersaing, yang artinya Brian tidak akan mengaku dirinya bersalah tetapi juga tidak mengaku dirinya tidak bersalah. Brian sebenarnya tidak mau karena kebenarannya dia tidak bersalah. Akan tetapi penasihat hukumnya terus mendorong Brian mengikuti kesepakatan tersebut. Dia berkata, jika orang-orang kulit putih di dalam pengadilan menjadi juri, mereka pasti akan memutuskan Brian bersalah. Dengan mengikuti kesepakatan, dalam waktu 3 bulan, Brian akan kembali bersama keluarganya. Keputusan penting tersebut harus Brian lakukan dalam waktu 10 menit tanpa bisa bertanya dengan ibunya. Akhirnya, di dalam persidangan, Brian pun mengiyakan permohonan no contest tersebut tanpa dia tahu bahwa no contest memiliki akibat yang sama seperti mengakui kesalahan.
Karena itulah, Brian dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan 5 tahun pembebasan bersyarat dengan diawasi serta terdaftar sebagai pelanggar seks selama sisa hidupnya. No contest? Probation is denied. To be in prison for a total Setelah of mendengar 6 seluruh years. penjelasan dari Merlin dan Alisa, semua anggota CIP menyadari banyak hal tidak masuk akal pada kasus Brian. Bahkan, bukti DNA tidak digunakan oleh penguasa hukumnya untuk melakukan pembelaan dan justru memberikan nasihat yang meragukan. Setelah berdiskusi panjang, sebagian besar dari mereka bersedia untuk menolong Brian. Pengumpulan bukti baru dimulai dengan menemui teman-teman sekolah Brian dan Kenisa. Dari teman Kenisa, mereka mendapat informasi kalau Kenisa sempat tiba-tiba berkata kalau dia tidak benar-benar diperkosa. Beberapa waktu kemudian, Brian mengunjungi kantor CIP. Dia melihat pemandangan yang tidak biasa karena sepertinya Justin dan orang-orang di sana cukup mampu menghibur diri mereka sendiri. Ketika bertemu Justin mengatakan dia bersedia membantu Brian. Pengakuan teman Kenisa mungkin bisa membuka kembali kasus tersebut. Akan tetapi, tidak akan semudah itu karena sistem peradilan kriminal di negara mereka buruk. Meski Brian tahu hal itu, namun menurutnya tidak ada salahnya mencoba karena sistem sebenarnya itu manusia, yaitu polisi, pengacara, dan hakim. Jika salah satu di antara mereka cukup peduli untuk memeriksa lorong sekolah, mereka akan tahu kalau bunyi sekecil apapun akan bergema di sana. Dalam perjalanan mengantar Brian pulang, Justin menjelaskan untuk menyelamatkan orang tak bersalah dia membutuhkan sesuatu yang luar biasa. Justin dan timnya sudah menghubungi saksi potensial, bahkan juga Dewan Pembebasan Bersyarat Brian. Tapi semua itu belum cukup, yang Justin butuhkan bukan sekedar potongan bukti, tetapi sesuatu yang lebih besar. Hari berikutnya, Justin mengunjungi sekolah Brian untuk melihat lorong yang dimaksud. Berdasarkan catatan sekolah, saat kejadian seluruh ruang kelas dalam keadaan terisi penuh. Jika benar terjadi penculikan dan penyeretan paksa, anehnya dari 10 kelas yang ada tak ada satupun yang mendengar sesuatu. Suatu hari, Brian dikejutkan dengan permintaan pertemanan dari Kenisa di Facebook. Kenisa mengirim pesan agar mereka sama-sama melupakan apa yang sudah terjadi dengan alasan saat itu dia belum dewasa. Brian tentu merasa marah karena kejadian itu tidak hanya menghancurkan mimpinya tetapi juga hidupnya. Brian mengirimkan nomor agar mereka bisa berbicara lewat telepon. Kenisa mengajak Brian untuk bertemu. Brian pun menjelaskan bahwa hal itu akan sedikit berbahaya baginya. Setelah mempertimbangkannya lagi, Brian akhirnya mau bertemu karena Kenisa adalah satu-satunya orang yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi ibu Brian melarangnya pergi. Dia khawatir Brian akan dikirim ke penjara lagi karena tidak menjaga jarak dari Kenisa. Namun Brian tetap nekat. Menurutnya, jika bukan dia yang berusaha membersihkan namanya, lalu siapa lagi? Dia sudah berminggu-minggu tidak mendapatkan kabar perkembangan dari CIP. Brian meminta ibunya percaya karena dia akan bertemu dengan Kenisa di tempat asuransi teman Cory yang sebenarnya juga seorang privat investigator. Di pertemuan tersebut, Kenisa berkata Brian tidak bermain di NFL lagi saat ini karenanya. Kenisa menilai saat itu dia dan Brian hanya masih muda dan penasaran tentang sesuatu. Setelah selesai kejadian di tangga, Brian keluar lewat pintu, sedangkan Kenisa lewat jalan lain dan tak sengaja bertemu security di sana. Security itu bilang dia melihat apa yang Kenisa dan Brian lakukan. Ketika Kenisa mengatakan itu bukan idenya, security itu menyimpulkan Brian yang membuat ide ke tempat itu dan memaksanya melakukan sesuatu. Security itu berkata, jika benar begitu, maka itu artinya Brian memperkosanya. Dari ceritanya versi Kenisa, security itulah yang pertama kali menggunakan kata pemerkosaan atas kejadian tersebut. Kenisa yang saat itu belum mengerti artinya, memberitahukan apa yang terjadi kepada temannya menggunakan kata tersebut. Padahal sebenarnya Kenisa dan Brian hanya berciuman dan saling menyentuh saja. Kenisa mengatakan kalau pengacaranya meminta dia untuk tidak mengatakan apapun. Tanpa diketahui Kenisa, diam-diam percakapan mereka di ruang tersebut sudah direkam. Rekaman video tersebut langsung Brian bawa ke kantor CIP. Semua tim merasa senang dengan bukti luar biasa tersebut.
Namun sayangnya, karena itu direkam diam-diam, bukti kuat tersebut tidak bisa digunakan. Setelah mengetahui hal itu, Brian merasa sangat putus asa dan marah karena dia hanya memberikan apa yang dibutuhkan oleh Justin, yaitu bukti besar. Alyssa mencoba menjelaskan perlahan, jika Brian mengatakan percakapan mereka akan direkam, mungkin saja Kenisa tidak akan mengatakan hal yang sama. Justin meminta maaf, dia harap Brian memberitahunya dahulu sebelum melakukan sesuatu. Brian lalu berkata, dia tidak memberitahukan Justin lebih dahulu karena setiap kali dia menyampaikan sesuatu, pasti akan dijatuhkan oleh Justin. Brian menyampaikan kalau bukti luar biasa untuk kasusnya adalah dirinya sendiri yang masih terus berdiri sampai saat itu untuk membersihkan namanya. Dia sudah melakukan segala hal yang bisa dilakukan untuk membuat dirinya bebas. Dia percaya ada satu orang yang bisa memberikannya kesempatan tersebut, yaitu Justin. Setelah itu, secara sah, Justin menerima kasus Brian. Dia dan timnya mulai menyusun lagi rencana untuk membuka kembali kasus Brian. So just getting the DA to pay attention to this is going to be tough. Hey, Barbara, all right, as soon as he can, please. Thank you. Remember, and this is critical. Justin menemui jaksa Matteo yang sebelumnya menangani kasus Brian dan memintanya untuk bertemu dengan Brian. Ketika Brian hendak bergegas pergi, PO-nya datang melakukan pemeriksaan padanya karena ketahuan pergi keluar dari distrik saat menemui Kenisa. PO-nya tidak peduli meskipun Brian sudah beralasan kalau dia sedang buru-buru ke LA untuk wawancara kerja. Karena itulah Brian terlambat sampai ke kejaksaan. Beruntungnya, jaksa tersebut masih mau bertemu. Jaksa Matteo bertanya mengapa Brian berpikir Kenisa berbohong. Brian pun menjawab, tanpa mengurangi rasa hormat, dia tidak tahu mengapa itu menjadi tanggung jawabnya untuk menjelaskan mengapa Kenisa berbohong. Namun, dia tahu dengan pasti kalau Kenisa telah berbohong. Brian tidak berharap semua berbalik ke Kenisa, dia hanya ingin kesempatan mengubah semua hal negatif menjadi positif. Akan tetapi, jaksa Matteo tidak mau merekomendasikan perubahan keyakinan sebelum mewawancarai korban. Setelah pertemuannya dengan jaksa Matteo selesai, Justin berkata, jalan mereka tidak akan mudah. Jika Kenisa terbukti berbohong, dia harus kehilangan 1,5 juta dolar yang didapatkan dan juga tidak mungkin Kenisa mengatakan pada ibunya kalau dia membalikan pernyataan. Justin mengetahui satu cara yang sebenarnya tidak disarankan, yaitu dia bisa meminta wartawan untuk menemukan saksi untuk membuat mereka berbicara. Karena biasanya jika kasusnya dipublikasi, orang mau jadi diri mereka sendiri. Namun Brian bisa dikembalikan ke penjara jika ketahuan menghubungi Kenisa. Tanpa ragu-ragu, Brian berkata dia siap kembali ke penjara. Brian kemudian menghubungi wartawan untuk memberi pernyataan kalau dia masih berusaha membuktikan dirinya tidak bersalah dan juga memberikan potongan rekaman suara Kenisa yang menyatakan Brian tidak pernah memperkosanya. Setelah berita tentang Brian diangkat, seketika kasusnya kembali mencuri perhatian publik. Ibu Kenisa juga muncul menghubungi kantor kejaksaan. Jaksa Matteo melakukan panggilan dan mengancam akan menghubungi sekolah. Sesuai perkiraan, Brian dipanggil oleh PO-nya karena ketahuan menghubungi korban, merekam bukti ilegal, dan juga berbohong tentang wawancara kerja. PO-nya berkata sudah jadi tugasnya untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan Brian apapun alasannya. Tapi kemudian Brian diberi waktu 8 minggu. Jika dalam waktu tersebut dia tidak berhasil dalam membalikan keyakinan, maka dia tidak hanya akan dicatat sebagai pelanggar seks, tetapi juga akan dipenjara lagi. 6 minggu kemudian persidangan Brian dimulai. Di persidangan pertama, Kenisa sebagai saksi tidak hadir sehingga persidangan harus ditunda. Tapi kemudian Kenisa dan ibunya datang sesaat setelah persidangan ditutup. Kenisa pun diajak untuk berbicara secara private bersama Justin dan jaksa Matteo. Justin bertanya, apa hal yang mungkin terjadi yang Kenisa pikirkan saat itu ketika berada di tangga bersama Brian? Kenisa menjawab, dia tidak tahu. Saat itu dia tidak berteriak karena tidak tahu Brian akan melakukan itu. Ketika dia dan Brian pergi ke tangga, dia pikir Brian hanya ingin menyentuh. Secara tak sadar, pernyataan Kenisa tersebut mematahkan tuduhan penculikan yang dilakukan Brian. Justin memberitahu mungkin Brian merasa dirinya terjebak karena dipaksa mengajukan permohonan no contest. Semua orang melakukan kesalahan terutama saat masih muda. Dan mungkin saja saat itu Kenisa mengatakan sesuatu yang tidak dimaksudkan. Justin menduga Kenisa hari itu merasa sedikit malu karena Brian berhenti melakukannya. Perasaan itu bisa muncul karena Kenisa menyukai Brian.
Justin tidak menyalahkan Kenisa, dia hanya menjelaskan jika apa yang dikatakan Kenisa dalam rekaman itu benar. Dia bisa membantu mengembalikan hidup Brian. If he was so innocent, he would have took it to trial and won. Listen, we all make mistakes, especially when we're young. Setelah Kenisa pergi, sempat terjadi perdebatan karena jaksa Matteo masih ragu memberikan rekomendasi pembatalan keyakinan. Kemudian, ibu Brian datang. Dia mengungkapkan betapa beratnya melihat anaknya yang tidak bersalah bertahun-tahun menerima hukuman. Dia memohon jaksa Matteo untuk membantu menghentikan rasa sakit anaknya agar tidak sampai ke masa depan. Persidangan akhirnya dimulai kembali. Di hadapan hakim, Justin berkata, Brian telah kehilangan 11 tahun hidupnya untuk perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Bukan karena sistemnya yang salah, tetapi karena interpretasi hukum yang mereka semua lakukan, dan dia memberitahu kalau mereka semua bisa memperbaiki semuanya hari itu juga. Setelah berjuang 11 tahun, akhirnya hakim memutuskan Brian tidak bersalah. Setelah itu, Brian kembali dihubungi oleh pelatihnya dan memintanya kembali mencoba bermain untuk Seahawks. Seperti itulah kisah tentang akhir mimpi dari seorang pemain sepak bola Amerika karena tuduhan kekerasan seksual. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.